Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa di mata kuliah Organisasi Informasi 1. Nah, pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai Thesaurus. Apakah sebelumnya sudah mengenal tentang Thesaurus? Nah, kita akan belajar Thesaurus mengenai definisinya, strukturnya, fungsinya, dan tujuan. Sebenarnya apa sih Thesaurus itu? Kalau teman-teman searching atau baca di beberapa rujukan, Thesaurus itu ibaratnya seperti sinonim atau padanan kata. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di tahun 2023 menyatakan bahwa Thesaurus adalah sebagai buku referensi berupa daftar kata dengan sinonimnya, atau buku referensi berupa informasi tentang berbagai konsep atau istilah dalam berbagai bidang kehidupan atau pengetahuan. Kata lain, Thesaurus adalah kumpulan kosakata yang dinamis, terkendali, terstruktur yang dirancang mencakup istilah ilmu pengetahuan pada satu domain spesifik tertentu. Thesaurus itu berbeda dengan kamus, walaupun memang ada kamus Thesaurus, namun isinya berbeda. Kalau kamus adalah definisi dari sebuah istilah, nah sedangkan Thesaurus adalah padanan kata dari istilah tersebut. Thesaurus banyak digunakan oleh para penulis untuk menuliskan berbagai karya pengetahuan. Struktur Thesaurusnya ada dua. Yang pertama, deskriptor menurut abjad, yaitu pengelompokan secara alfabetis yang terdiri dari kategori yang mempunyai hubungan satu sama lain. Yang kedua adalah daftar istilah, yaitu panduan suatu istilah. Yang perlu teman-teman ketahui adalah beberapa istilah. Yang pertama, apa itu deskriptor? Nah, deskriptor adalah istilah pengindesan yang terdiri dari satu atau dua kata yang mewakili satu konsep atau konsep-konsep yang mewakili pengertian yang sama. Nah, kalau non-deskriptor adalah kata atau konsep pengertian yang tidak digunakan sebagai kata kunci. Ini yang harus benar dibedakan oleh teman-teman antara deskriptor dan non-deskriptor. Deskriptor itu dia memiliki padanan kata, adapun non-deskriptor dia tidak memiliki padanan kata. Nah, ada lagi kata istilah blok kata atau word block. Adalah sekumpulan kata dalam Thesaurus. Kata pertama dapat berupa deskriptor atau non-deskriptor. Namun seluruh kata dalam blok kata itu dimaksudkan untuk memperjelas kata pertama tadi. Selanjutnya ada istilah tentang cakupan atau scope note. Biasanya digunakan di dalam Thesaurus untuk memperjelas arti deskriptor atau non-deskriptor. Istilah selanjutnya adalah dipermutasi atau permute term. Adalah istilah yang dibalik pencantuman di dalam Thesaurus untuk mempermudah pengguna Thesaurus dalam mencari istilah dengan menggunakan titik tangkap yang bisa dipakai masyarakat. Misalnya dari kata point, boiling. Nah, dari kata point boiling ini jadi padanan katanya boiling point, jadi titik didih, atau misalnya break even point, titik menguntungkan. Jadi dari satu kata itu memiliki padanan kata yang berbeda. Nah, adapun dalam penulisan Thesaurus ini terdapat beberapa kata kuncinya atau istilahnya. Misalnya pertama adalah penggunaan use and. Nah, use and berarti digunakan dan, menggunakan tanda panah untuk menunjukkan istilah mana yang dipakai deskriptor. Nah, adapun istilah yang kedua adalah broader term atau istilahnya lebih luas gitu. Kemudian narrow term artinya adalah istilahnya itu lebih sempit. Kemudian relative term artinya istilah tersebut memiliki hubungan dengan deskriptor yang lainnya. Adapun misalnya sinonim dalam bahasa Prancis itu disingkat FR dan sinonim dalam bahasa Spanyol itu disingkatnya IS. Contohnya seperti apa? Misalnya ada istilah ilmiahnya Aperhu carambola. Kalau teman-teman pernah dengar, istilah ilmiah ini adalah istilah dari nama buah yang sering kita lihat, nama buah-buahan. Nah, Aperhu carambola ini adalah deskriptor. Kemudian padanan katanya misalnya secara luasnya digunakan untuk Aperhu, untuk oxalisi, atau misalnya lebih sempitnya kata-kata Aperhu carambola ini misalnya untuk tropical crop misalnya gitu. Jadi inilah contohnya. Atau misalnya teman-teman juga bisa mencoba misalkan untuk istilah yang lainnya. Misalnya istilah perpustakaan, deskriptornya perpustakaan. Maka misalnya istilah luasnya misalnya lembaga informasi, atau istilah sempitnya adalah
wadah penyimpan buku atau misalnya wadah penyimpan pengetahuan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman harus paham juga mengenai hubungan antara istilah. Di Thesaurus itu memang agak rumit karena kita belajar mengenai istilah dan kaitan-kaitan dari istilah tersebut. Yang pertama adalah hubungan hierarki. Istilah-istilah yang tadi sebenarnya. Hubungan antara konsep generik dan spesifik yang dinyatakan dalam broader term atau narrower term, lebih luas atau lebih sempit. Yang kedua, hubungan asosiatif, istilah yang didaftar sebagai relative term atau istilah tersebut memiliki kaitan dengan istilah yang lain. Yang ketiga, hubungan preferensial, digunakan istilah ini untuk use for, UF misalnya, atau use aja. Jadi misalnya istilah ini sebaiknya digunakan hanya untuk istilah ini. Gitu. Selanjutnya, sebenarnya apa sih fungsi Thesaurus itu? Pustakawan ketika membuat Thesaurus, yang pertama adalah membantu menentukan dan menemukan istilah yang diberi definisi tertentu. Sangat membantu sekali pengguna atau user dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua, membantu pengguna untuk bertanggung jawab dalam pengindeksan dan retrieving dalam bidang tertentu. Dan yang ketiga adalah mencapai standarisasi dan konsistensi dalam pengindeksan dokumen. Nah, tujuannya sendiri ya tentu kalau Thesaurus kan banyak sekali istilah-istilah di dalam dengan padanan katanya. Yang pasti adalah menggambarkan pada bidang ilmu tertentu. Penyediaan kosakata, sistem referensi istilah, panduan bagi pengguna dalam menggunakan istilah tersebut benar atau tidak. Kemudian mempermudah pustakawan dalam pengklasifikasian. Nah, berikut adalah materi tentang Thesaurus. Nah, untuk langkah selanjutnya, teman-teman akan melakukan praktek mengenai Thesaurus dengan mencari beberapa topik dari beberapa ilmu pengetahuan. Kemudian teman-teman menyusun daftar-daftar istilahnya, tentunya dengan menggunakan kata-kata istilah yang tadi ya, broader term, narrower term, relative term, dan lainnya. Terima kasih, semoga teman-teman memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.